semuanya, balik lagi di channel aku, Moneda Syabina. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang materi memperbaiki kompetensi atau improve kompetensi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Okay, let's go. Baik teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu memperbaiki kompetensi atau improve kompetensi. Nah, di sini ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama menurut Lyle Spencer dan C. Spencer tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria, acuan afektif, dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Kemudian selanjutnya ada menurut N.C. Vicky dalam Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Dan selanjutnya ada Training Agency tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan suatu aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Kemudian ada menurut McClellan tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan yang terakhir menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Komponen kompetensi ini ada 5. Yang pertama ada motivasi. Motivasi menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self-concept, nilai, sikap, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits. Traits adalah karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir ada knowledge, adalah pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kemudian ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman ini merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi seseorang ini terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan mempengaruhi terhadap hasil yang dicapai. Kemudian ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi ada 3. Yang pertama itu mudah diperbaiki. Nah, mengembangkan orang lain, efisiensi, produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Selanjutnya ada agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, pelayanan konflik, pemikiran analisis kecerdasan, dan organisasional. Yang terakhir sulit diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari
dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyatzis tahun 1982, pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer tahun 1993. Kemudian ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari menurut Dell tahun 2003. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Yang terakhir, keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi ada 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, desain studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 menurut Spencer dan Spencer. Yang pertama ada menetapkan kriteria kinerja efektif, yang kedua mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat analisis data dan pengembangan model kompetensi, yang kelima validasi model kompetensi, dan yang keenam mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama itu ada menetapkan kriteria, menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, ada mengidentifikasi kriteria sampel, kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja, kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Dan yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database, dan model kompetensi atau sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetisi yang diuji dengan melihat jika model yang dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Dan yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tahap mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama ada menjelaskan kriteria kinerja, yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, yang ketiga mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain, yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi, yang kelima mengesahkan model kompetensi, dan yang keenam mendesain aplikasi. Selanjutnya, dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi. Seperti yang pertama ada Boyatzis dalam Williams tahun 2002. Yang pertama kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian, pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang, dimensinya empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika analitis, dimensinya menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Selanjutnya yaitu yang kedua, menurut Dewelwich dalam Armstrong tahun 1995. Yang pertama, kemampuan intelektual, perspektif, strategis, analisis dan penilaian, perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, kemampuan interpersonal, yaitu mengelola staf,
sikap persuasif dan asertif pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Dan yang ketiga, menurut Skorder dalam Williams tahun 2002. Yang pertama ada kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Yang kedua, direksional, dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga, motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Yang keempat, pengembangan. Dan yang kelima, berprestasi, orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Selanjutnya, tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Di sini yang pertama ada menurut Lyle Spencer dan Sean Spencer tahun 1993, terdapat 6 gugus atau klaster. Yang pertama ada manajemen tindakan dan tujuan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga manajemen SDM, yang keempat mengarahkan bawahan, yang kelima berfokus pada orang lain, dan yang keenam pengetahuan terspesialisasi. Bisa kita lihat di sini tabelnya. Dan selanjutnya ada menurut BKN atau Badan Kepegawaian Negara tahun 2003, terbagi menjadi 2 klaster atau 2 gugus. Yang pertama ada kompetensi dasar dan yang kedua kompetensi bidang. Selanjutnya ada tabel menurut Spencer tahun 1993. Nah, di sini terdapat 6 gugus. Yang pertama ada berorientasi prestasi dan tindakan, yang kedua membantu dan melayani orang lain, yang ketiga kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak, yang keempat kemampuan manajerial, yang kelima kemampuan kognisi, dan yang keenam kemampuan efektivitas pribadi. Bisa kita lihat dari tabel-tabelnya di sini ya. Dan yang terakhir ada contoh kompetensi dalam SKJ. Menurut Lembaga Administrasi tahun 2014, yang pertama ada kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core values LAN dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama ada integritas, yang kedua pembelajaran berkelanjutan, yang ketiga fokus pada stakeholder, yang keempat berorientasi pada kualitas. Yang kedua, kompetensi kepemimpinan, kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural eselon 1-4 agar mampu memimpin secara efektif. Di sini terdapat tabel yang bisa dilihat. Kemudian ada yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.